Erlina mengibaskan rambut hitamnya yang panjang dan berkilau dengan sedih saat dia memeluk dirinya sendiri. Elsa terdiam melihat betapa brutalnya temannya itu. Pada siang hari demam Elsa mereda. Namun, dia sakit begitu lama sehingga membuatnya lemah, dan yang dia ingin lakukan hanyalah berbaring di tempat tidur. Erlina mengupas buah dan memberikannya padanya. Aku akan pergi sebentar lagi. Kamu harus menelepon pacarmu sekarang dan memintanya untuk mengambil alih giliran kerja saya. Elsa melihat waktu sudah hampir jam 5 sore. Dia berpikir sejenak sebelum dia menyelidiki Erlina. Apakah kamu benar-benar pergi ke operasi penumpasan prostitusi, Erlina? Erlina bertanya, tentu saja, mengapa saya harus berbohong kepadamu? Elsa tersenyum dan berkata, bukan itu. Aku hanya berpikir kau bermain-main denganku. Nah, kamu harus pergi sekarang. Kamu tidak perlu khawatir tentang saya. Aku akan baik-baik saja sendirian. Erlina menjawab, bagaimana saya bisa melakukan itu? Aku tidak merasa nyaman meninggalkan gadis cantik dan cerdas sepertimu sendirian. Menyukai apa yang didengarnya, senyum Elsa tersenyum dan berkata, saya akan baik-baik saja. Kamu hanya harus pergi. Pekerjaannya berakhir pada jam 6 malam, jadi dia akan datang nanti. Benar, ya. Erlina berpikir sebentar sebelum dia menganggukkan kepalanya. Jangan terlalu banyak bergerak, oke? Saya akan memberitahu perawat nanti. Elsa menyaksikan Erlina menghilang dari pintu dan tidak bisa menahan nafas panjang. Dia berharap semua usahanya tidak sia-sia. Dia berharap takdir akan berpihak padanya. Erlina hanya pergi selama 10 menit sebelum Gavin tiba. Elsa sedang menonton serial drama di ponselnya sendirian ketika pintu tiba-tiba terbuka. Saat dia menoleh pandangannya, dia melihat Gavin berjalan dengan dingin ke arahnya. Dia segera mematikan teleponnya dan menyipitkan mata ketika dia berkata, "Kamu sudah selesai bekerja?" Dia tidak meneleponnya, tetapi dia pikir dia hanya akan berada di sana setelah pukul jam 6. Gavin berdiri di samping tempat tidurnya dengan wajah muram dan menatapnya. Ketika dia berbicara, ada sedikit gangguan dalam suaranya yang jernih. Aku menyuruhmu berpura-pura sakit, bukan memasukkan dirimu ke rumah sakit. Gavin sangat menyesali sarannya. Dia tidak akan pernah memberitahunya metode ini, jika dia tahu dia akan melakukan ini pada dirinya sendiri. Elsa yakin dia akan memberitahunya. Dia tertawa malu-malu saat dia mengulurkan tangannya untuk memegang tangan Gavin. Kemudian, dia berkata dengan lembut, "Maaf membuatmu khawatir, tapi Erlina bukan orang biasa. Dia pasti akan melihat melalui tindakan saya, itu sebabnya saya benar-benar sakit." Gavin telah melihat seberapa dekat sahabatnya, tetapi Elsa adalah orang pertama yang akan berusaha keras untuk mempertahankan sahabatnya. Dia tidak dapat memahaminya, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah dia benar-benar penting bagimu? Elsa mengangguk dengan tegas, ya. Dia tidak akan memberikan teriakan jika itu orang lain. Namun, dia pasti harus menghentikannya karena itu adalah Erlina. Gavin menghela nafas tak berdaya. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan membelai rambut hitamnya. Baiklah, jangan lakukan ini lagi, atau aku akan benar-benar marah. Elsa menoleh pandangannya ke arahnya dan tiba-tiba menemukan pria itu sangat tampan. Faktanya, dia sangat tampan sehingga dia bisa pingsan kapan saja. Setelah menyadari bahwa Elsa sedang menatapnya, Gavin secara naluriah menyipitkan matanya dan bergumam, "Apakah kamu mendengarku?" Baru saat itulah Elsa kembali ke kenyataan, dan dia merasa sangat kesal pada dirinya sendiri. Apakah dia hanya mempermainkan pacarnya sendiri? Ekspresi Gavin menyala setelah itu, dan dia berkata padanya, "Apa yang ingin kamu makan malam ini?" "Saya akan meminta pelayan untuk membuat makanan dan mengirimkannya ke sini." Elsa langsung menjawab, "Mengapa kamu menyuruhnya?"
Aku baik-baik saja sekarang. Dia tidak ingin menghabiskan 1 detik pun di sini. Gavin berkata, kamu demam semalaman, dan suhu tubuhmu baru kembali normal sore ini. Kamu harus diberhentikan besok sebagai gantinya. Elsa mengedipkan matanya karena terkejut. Bagaimana kamu tahu bahwa aku menjadi lebih baik sore ini? Gavin tertawa dan berkata, aku punya caraku sendiri. Elsa kesal dan menjawab, kamu memata-mataiku. Aku merawat wanitaku, bukan memata-matai. Kamu selalu menang tidak peduli apa yang aku katakan, gumamnya. Gavin mengerutkan bibirnya dan bertanya lagi, apa yang ingin kamu makan? Aku akan memberitahu pelayan rumah. Elsa berhenti sejenak sebelum dia menatapnya dengan sedih. Tidak bisakah aku kembali bersamamu? Aku benar-benar tidak ingin tinggal di sini. Udaranya sangat pengap, dan aku hampir bisa merasakannya membebaniku. Mungkin dia tidak mengerti. Kilas balik dari kehidupan masa lalunya akan menyerang ingatannya secara tak terkendali begitu dia terbaring di ranjang rumah sakit, dan itu jelas bukan perasaan yang menyenangkan. Dia akan berpikir tentang bagaimana Viana menyebabkan kecelakaan mobilnya, bagaimana dia kehilangan bayinya, bagaimana dia kehilangan penglihatannya, dan juga bagaimana dia menyeret Gavin ke bawah. Pada akhirnya, dia bahkan kehilangan nyawanya. Itu seperti parade mimpi buruk yang tak ada habisnya, dan mereka menghantuinya lagi dan lagi. Melihat betapa Elsa membenci tempat itu, Gavin hanya bisa menganggukkan kepalanya. Baik, saya akan meminta dokter untuk memberimu pemeriksaan menyeluruh, dan kami akan pergi jika semuanya baik-baik saja. Elsa langsung berseri-seri saat mendengar ini. Oke. Dokter tiba tak lama kemudian. Saat melihat Gavin, lututnya lemas. Dia tidak bisa menahannya. Kehadiran Gavin begitu dominan sehingga sang dokter merasa terintimidasi. Meskipun dia tidak tahu siapa Gavin, ada satu hal yang dia tahu pasti, pria itu bukan orang biasa. Dokter tidak bisa tidak menghitung bintang keberuntungannya. Syukurlah Elsa tidak menjadi gila setelah malam demam tinggi. Jika ada yang tidak beres dengannya, pria seperti dewa di depannya pasti tidak akan membiarkan rumah sakit lolos. Dokter dengan serius namun hati-hati memberi Elsa pemeriksaan sebelum dia melihat Gavin. Dia menundukkan kepalanya secara otomatis ketika dia berbicara, demam Nona Elsa sudah reda, Tuan. Dia bisa dipulangkan, tetapi dia harus meminum pilnya tepat waktu. Elsa sangat gembira mendengar ini. Lihat, sudah kubilang aku baik-baik saja. Gavin mengangguk dan berkata, oke mengerti. Dokter menghela nafas lega dan buru-buru berbalik untuk pergi. Namun, kecurigaan mulai memenuhi pikirannya. Jika ingatannya benar, desas-desus di ibu kota mengatakan bahwa tuan muda Gavin lahir dengan mata berwarna kuning. Dokter menghentikan dirinya sendiri sebelum pikirannya mengembara lebih jauh, dan menggelengkan kepalanya dengan marah. Mustahil ini pasti kebetulan. Elsa menghela nafas lega saat dia keluar dari rumah sakit. Udara di sini adalah yang terbaik. Rumah sakit benar-benar tempat yang sangat menyedihkan baginya. Ayo pergi. Gavin mengangkat tangannya untuk menepuk rambut panjang Elsa yang tertiup angin. Matanya penuh kekaguman saat dia mengantarnya ke dalam mobil. Di kursi pengemudi, Aska menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tuan muda mereka tampak seperti kehilangan dirinya untuk pacar barunya. Kerja Gavin tidak ditemukan di manapun. Dia tidak hanya menunda rapat pemegang saham, tetapi dia juga terlambat bekerja dan pulang lebih awal. Sepertinya begitulah seharusnya seorang bos. Aska mengasihani dirinya sendiri. Selain bekerja lembur di perusahaan, dia masih harus menjadi sopir pasangan itu. Dia merasa sangat sendirian sepanjang hidupnya. Begitu Elsa masuk ke mobil, Gavin langsung menariknya ke pangkuannya. Dia batuk ringan dan tersipu sebelum berkata, "Apa yang kamu lakukan?" "Aska ada di sana. Tidak baik bersikap terlalu sayang di depan umum."
Gavin merendahkan suaranya dan berkata dengan lembut, "Kamu bisa tidur di sini sebentar." Telinga Elsa terletak tepat di atas jantungnya. Saat dia mendengarkan detak jantungnya yang stabil, kehangatan mengalir ke dalam hatinya. Pada saat itu, detak jantungnya adalah hal terindah yang pernah dia dengar. Dia tanpa sadar mengangkat tangannya untuk memberinya pelukan erat. Kepuasan yang dia rasakan tak terlukiskan. Alam semesta sangat besar, tetapi Gavin dan dia ditakdirkan untuk berakhir bersama. Elsa berkata, "Terima kasih Gavin." Gavin menikmati momen ketika dia berterima kasih padanya, dan dia secara naluriah mengerutkan kening. "Kenapa kamu berterima kasih padaku?" Elsa kembali sadar dan segera merasa sadar diri. Dia kemudian mengangkat matanya untuk melihat ke matanya. "Terima kasih telah memenuhi permintaan saya dan telah merawat saya." Setelah mendengar itu, Gavin menyipitkan matanya sedikit saat dia melihat ke dalam matanya. "Jangan berterima kasih padaku, tetaplah di sisiku." Elsa tersenyum dan mengangguk tanpa ragu. "Oke. Aska ingin bunuh diri. Tidak bisakah mereka menunjukkan kasih sayang mereka kemanapun mereka pergi? Pernahkah mereka memikirkan betapa kesepiannya mereka membuatnya merasa?" Pelayan sudah menyiapkan makan malam saat mereka tiba di villa pribadi Gavin. Hidangan kebanyakan terdiri dari favorit Elsa. Paman Reza menggelengkan kepalanya untuk melihat betapa lembutnya Gavin memegang tangan Elsa. Seolah-olah dia adalah harta karunnya. Cinta ada di sini untuk Gavin mereka, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia hanya berharap pasangan itu cukup kuat untuk mengalahkan kenyataan. Setelah menyadari bahwa Paman Reza sedang menatapnya, Elsa membalas tatapannya dan tersenyum. "Duduklah, Paman Reza. Apakah kamu ingin makan bersama kami?" Paman Reza merasa bersalah, jadi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. "Tidak Nona, saya sudah makan." Setelah itu, dia berbalik dan bergegas pergi. Elsa memandang Gavin dengan bingung. "Kenapa aku merasa Paman Reza menatapku dengan aneh setiap saat?" Gavin bertanya, "Benar?" "Ya. Itu membuat saya berpikir jika dia mengenal saya sebelum ini." Gavin berhenti sejenak sebelum dia menjawab, "Jangan terlalu banyak berpikir. Dia pasti belum pernah bertemu denganmu sebelumnya." "Benarkah itu? Ayo, makanannya sudah dingin." Begitu pasangan itu selesai makan malam, telepon Gavin tiba-tiba berdering. Dia mengeluarkannya dan menyipitkan matanya ketika dia melihat ide penelepon. Elsa mencuri pandang ke ponselnya tetapi tidak berhasil melihat siapa itu. Elsa berkata, "Aku akan pergi ke ruang tamu dulu. Silakan dan jawab teleponmu." Gavin menganggukkan kepalanya dan pergi dengan ponselnya. Namun, dia terus berjalan sampai dia mencapai tempat di mana dia tidak bisa melihatnya. Ini membuat Elsa curiga. Siapa penelepon baginya untuk bertindak begitu misterius? Gavin berjalan ke suatu tempat di luar pandangan Elsa dan menjawab panggilan itu. "Mama, ada apa denganmu? Beberapa pemegang saham menelepon saya malam ini untuk mengatakan bahwa kamu telah menunda rapat pemegang saham selama 3 hari. Apa terjadi sesuatu dengan perusahaan?" Suara seorang wanita yang jernih dengan rasa ingin tahu dari ujung lain telepon. Gavin menghela nafas panjang. "Tidak. Sesuatu yang mendesak muncul, dan saya harus menunda pertemuan. Saya sudah memberitahu Aska untuk mengaturnya jam 9 pagi besok." "Apa yang begitu mendesak?" Gavin kesal dan berkata, "Aku punya hak privasi, Bu." Ibu putri terkejut mendengar apa yang dikatakan putranya. "Pribadi? Dengarkan aku, ku dengar kau dekat dengan seorang gadis. Apakah ini benar?" Tatapan Gavin menjadi gelap saat dia merendahkan suaranya. "Siapa yang memberitahumu itu?" Ibu putri tertawa dan berkata, "Lihat dirimu. Yang saya lakukan hanyalah mengajukan pertanyaan, dan saya sudah membuatmu jengkel."
Ibu putri baru mengetahui hal ini dari percakapannya dengan para pemegang saham malam itu. Kalau tidak, dia tidak akan pernah tahu bahwa Gavin telah menunda rapat pemegang saham bulanan selama 3 hari karena seorang gadis. Jika dia benar-benar punya pacar, dia akan sangat senang. Dia akhirnya mulai berkencan setelah bertahun-tahun. Namun, dia harus melakukan pemeriksaan latar belakang siapa gadis itu. Lagi pula, seorang gadis yang bisa membujuk putranya untuk meninggalkan pekerjaannya berkali-kali pasti bukan gadis biasa. Gavin tidak ingin membicarakan hal ini lagi dengan ibunya. Bukan itu, kamu tidak perlu khawatir tentang perusahaan. Pemegang saham lama itu hanyalah pelapor. Ibu putri tidak bisa berbuat apa-apa, jadi dia berkata, "Oke, saya akan mengabaikan urusan perusahaan, tetapi kamu harus memberitahu saya jika sudah punya pacar." Namun, Gavin menjawab, "Aku akan memberitahumu tentang hal itu setelah semuanya resmi." Ibu putri langsung tertawa ketika mendengar ini. "Apakah kamu nyata kali ini?" Ibu putri tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dari suaranya. "Katakan padaku, dari keluarga mana nona muda itu?" Gavin menjawab dengan acuh tak acuh, "Yang penting adalah aku mengenalnya, jadi kalian semua harus tidak ikut campur." Ibu putri benar-benar terdiam dan hanya bisa menjawab, "Oke, kami tidak ikut campur urusan itu, tetapi kamu harus membawanya kembali dan memperkenalkannya kepada kakekmu dan saya ketika semuanya sudah resmi." Setelah mengakhiri panggilan, Gavin hanya bisa menghela nafas panjang. Kerutan di ujung alisnya dan tatapannya yang rumit tidak mungkin terbaca. Dia berdiri sebentar untuk menenangkan emosinya. Baru setelah itu dia berjalan keluar. Di sisi lain, Elsa bosan menunggu di ruang tamu. Ketika Gavin tidak kembali setelah beberapa saat, dia memutuskan untuk menyalakan televisi. Pada saat Gavin kembali, dia langsung melihat Elsa duduk sendirian di sofa. Dia tampak agak menyedihkan dengan mata terpaku pada televisi dan bantal menempel erat di dadanya. Dia terlihat persis seperti anak terlantar. "Apakah kamu sudah minum obat?" Gavin berjalan mendekat dan duduk di sebelahnya sambil tersenyum. Dia tidak peduli untuk melihat apakah ada orang di sekitar sebelum menariknya ke pangkuannya. Sosok Elsa sangat mungil sehingga memeluknya seperti memeluk anak kecil. "Belum, kami baru saja makan malam, jadi saya akan mengambilnya nanti." Gavin menganggukkan kepalanya berkata, "Apakah kamu ingin sesuatu untuk diminum?" Elsa menjawab, "Apakah kamu memiliki makanan penutup pir salju dan gula batu?" Gavin langsung tertawa terbahak-bahak, "Kurasa kau masih anak-anak." Ketidakpuasan tertulis di wajah Elsa, "Masa aku seperti anak-anak, umurku sudah 20, Paman." Wajah Gavin berubah masam saat dia mendengar Elsa memanggilnya Paman. Kedengarannya tidak seburuk itu, tapi dia selalu merasakan perbedaan generasi antara dia dan Elsa setiap kali dia memanggilnya Paman. Dia tiba-tiba memeluk Elsa lebih dekat dengannya dan mencondongkan tubuh ke arah telinganya dengan genit. Suara kasarnya berkata, "Aku tidak akan bersikap lunak padamu malam ini jika kamu memanggilku Paman sekali lagi." Wajah Elsa memerah saat dia menatap Gavin dengan malu. Gavin menjawab, "Aku akan meminta seseorang untuk membuatkanmu makanan penutup pir salju dan gula batu, oke?" "Kamu baik," Elsa bergumam. Dia kemudian melepaskan diri dari pelukan Gavin dan malah duduk di sofa. Gavin terkekeh dan memanggil seorang pelayan dengan lambaian tangannya. Setelah memberikan perintah, dia secara pribadi pergi untuk menuangkan secangkir air untuk Elsa dan mengeluarkan pilnya, meletakkannya dengan rapi di depannya. Gavin berkata, "Elsa minum pilmu." Ekspresi Elsa berubah saat dia melihat semua pil itu. Airnya agak terlalu hangat. Dengan alis terangkat, Gavin bangkit dan menuangkan secangkir air yang lebih dingin untuknya. "Tidak apa-apa sekarang," Gavin berkata,
Kami akan pergi ke atas setelah kamu meminumnya. Elsa berusaha menahan air matanya. Pertama, dia harus disuntik, dan sekarang, dia harus minum pil. Mengapa jatuh sakit begitu merepotkan? Gavin bertanya, apakah kamu ingin aku yang melakukannya? Elsa menjawab, tidak apa-apa, saya bisa melakukannya sendiri. Elsa mengangkat cangkir teh dan menuangkan semua pil ke mulutnya sekaligus. Kemudian, dia minum seteguk air sebelum dia menelannya dengan sedih. Gavin mengangkat alisnya yang indah saat keheranan memenuhi matanya. Dia mengharapkan Elsa untuk memakan pil satu persatu, tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan memakan semuanya sekaligus? Elsa harus meneguk 2 teguk penuh air sampai rasa pahit di mulutnya menghilang. Oke, aku sudah selesai sekarang. Dia meletakkan cangkirnya seolah-olah dia telah menyingkirkan koper seberat 1000 pound. Gavin menepuk kepalanya dan memujinya seperti dia masih kecil. Sambil berbisik, dia berkata, kamu melakukannya dengan baik, sekarang, ayo naik ke atas. Elsa bertanya, bagaimana dengan hidangan penutup pir saljuku? Aku akan meminta mereka untuk mengirimnya ke atas. Setelah mengatakan itu, Gavin dengan tidak sabar menggendong Elsa dan menuju ke atas. Saat Elsa melihat Gavin di depan mata, jantungnya berdebar kencang di dadanya. Dia bertanya-tanya bagaimana pria sempurna seperti dia ada di dunia ini. Apakah aku terlihat bagus? Gavin tiba-tiba meliriknya ke samping. Dalam hal itu, mata berwarna Gavin semakin berkilau. Kamu dapat melihat semua yang kamu inginkan di dalam ruangan. Elsa terdiam. Dia hanya melihat wajahnya. Apakah mereka perlu pergi ke kamar untuk melakukan itu? Hanya itu yang ingin dia lihat. Gavin baru saja menempatkan Elsa di sisi tempat tidur ketika seseorang mengetuk pintu mereka. Tuan muda. Gavin berbalik dan berjalan ke pintu, di mana dia menerima rebusan buah pir salju. Setelah itu, dia kembali ke samping tempat tidur dan meletakkannya di depan Elsa. Coba rasakan. Elsa mengambil makanan penutup dengan gembira. Seperti inilah rasanya makanan penutup pir salju dan gula batu. Betapa berbedanya itu, melihat betapa bersemangatnya dia, Gavin tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah kamu sangat menyukai makanan penutup pir salju dan gula batu? Elsa menjawab, ya, saya samar-samar ingat ibu saya membuatkan saya ini setiap kali saya jatuh sakit sebagai seorang anak. Saya mengingatnya setiap kali saya meminumnya. Ekspresi rumit melintas di wajah Gavin ketika dia mendengar ini. Apalagi yang kamu ingat tentang ibumu? Elsa menyipitkan matanya saat dia memikirkannya. Dia kemudian memandangnya dan memberikan jawaban yang jujur. Saya mengalami kecelakaan mobil ketika saya berusia 8 tahun. Sejak itu, saya telah melupakan banyak hal. Tangan Gavin menegang sedikit, dan dia berkata dengan tenang, biarkan saja, jangan terlalu memaksakan diri untuk mengingat apa yang terjadi ketika kamu masih muda. Elsa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Oke, ini rasanya sangat enak. Apakah kamu ingin mencoba? Bibir Gavin terangkat sedikit saat dia duduk di sebelah Elsa, mengisyaratkan agar dia memberinya makan. Benar-benar terdiam, Elsa mengangkat sendok dan meletakkannya di samping bibirnya. Dia terkekeh ketika berkata, berapa umurmu? Tidak bisakah kamu makan sendiri? Gavin awalnya ingin mencobanya tetapi jatuh cinta setelah makan 1 sendok. Karena itu, dia tidak menghentikan Elsa ketika dia memberinya makan lagi dan menyeruput semuanya. Elsa menyeringai sebelum dia berkata dengan lembut, kamu seperti anak kecil. Gavin menjawab, bukankah kamu menganggapku sebagai kakek tua? Elsa tertawa terbahak-bahak dan mencondongkan tubuh ke arahnya dengan nakal. Paman hanyalah istilah yang diberikan pacar kepada pacarnya, bodoh. Tiba-tiba, sorot mata Gavin berubah. Dia tidak bisa lagi menyembunyikan gairah di matanya saat menatap Elsa. Elsa menatap Gavin dan berkata,
kenapa kamu menatapku seperti itu? Gavin menjawab dengan mengambil mangkuk porselen dari tangannya dan meletakkannya di meja. Kemudian dengan menekannya ke tempat tidur, sementara matanya yang indah berwarna kuning menatap tajam ke matanya. Elsa tersipu saat dia merasakan adrenalin dalam dirinya. Namun, dia mengangkat tangannya untuk mendorong dadanya yang kencang dan memberi peringatan lembut, "Saya masih sakit." Gavin mencondongkan tubuh lebih dekat padanya, dan suaranya yang kasar bergema, "Jadi kamu menggodaku ketika kamu memanggilku paman terakhir kali." Wajah Elsa menjadi merah seperti tomat. "Aku cuma bercanda." Tidak tertarik dengan penjelasannya, Gavin menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya dengan dominan. Jantung Elsa berdegup kencang, perasaan tubuh hangat Gavin di tubuhnya telah membuat darahnya mengalir deras. Ciuman Gavin agak dominan. Sama seperti Elsa bertanya-tanya apakah dia akan menjadi orang pertama yang mati karena terlalu banyak dicium, Gavin melepaskannya dan dengan cepat melompat dari tempat tidur. Suara seraknya lembut saat dia berkata, "Aku akan mandi." Kemudian, dia menuju ke kamar mandi. Elsa tertangkap basah. Apakah dia akan mandi air dingin? Melihat bagaimana dia bergegas ke kamar mandi, dia pasti ingin mandi untuk mendinginkan diri. Malam itu, Gavin sangat disiplin saat dia memeluk Elsa untuk tidur. Elsa berbaring dalam pelukannya, bahagia dan puas. Mengapa dia tidak menyadari bahwa dia adalah pria yang begitu sempurna di kehidupan sebelumnya? Keesokan paginya, Elsa masih tertidur lelap di pelukannya, ketika dia tiba-tiba mendengar seseorang menggedor pintu dengan keras. Mengikuti itu adalah seruan dramatis Paman Reza, "Iblis betina ada di sini, bangun." Elsa segera membuka matanya. Dia jahat. Siapa iblis wanita itu? Gavin jelas dibangunkan oleh peringatan Paman Reza juga. Elsa memandangnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Siapa iblis wanita itu?" Gavin mengernyitkan alisnya dengan marah. Saat dia hendak berbicara, suara wanita yang tidak disukai menembus dinding. "Aku di sini hanya untuk menemui Gavin, Paman Reza." "Mengapa kamu begitu marah?" Paman Reza berkata, "Gavin masih tidur. Aku hanya membangunkannya." "Tidak apa-apa, biarkan saya melakukannya sebagai gantinya." Setelah berkata demikian, Bunda Putri mengangkat tangannya dan mendorong pintu hingga terbuka. Saat pintu didorong terbuka, Gavin segera mengangkat tangannya untuk menarik Elsa ke dadanya. Kemudian, dia memelototi Bunda Putri, yang berdiri di depan pintunya. Dia jelas kesal ketika berkata, "Bu seharusnya mengetuk dulu sebelum masuk." Dia bisa merasakan wanita di lengannya gemetar mendengar kata-kata itu. Tidak pernah dalam 1 tahun Elsa akan membayangkan bahwa iblis-iblis Paman Reza yang dibicarakan adalah ibu Gavin. Dia adalah calon ibu mertuanya. Ibu Putri memandangi orang itu, terbungkus erat dalam pelukan Gavin, dan langsung menjadi bersemangat. "Kupikir kau tidur sendiri. Aku tidak tahu kalau pacarmu juga ada di sini. Kalau begitu aku tunggu di luar saja. Jangan ambil waktumu untuk bangun, oke?" Ibu Putri dalam suasana hati yang baik. Saat dia mundur 2 langkah, dia dengan nyaman mengangkat tangannya untuk menutup pintu. Gavin berusia 28 tahun, dan tidak pernah memiliki wanita di sampingnya sebelumnya. Oleh karena itu, sekarang seorang wanita akhirnya menarik perhatiannya dan dia menganggapnya sebagai harta yang paling dicintainya. Bunda Putri ingin melihat sendiri siapa Dewi ini. Itu sebabnya dia datang pagi-pagi sekali. Seperti yang diharapkan, dia akan melihat gadis itu sekilas hari ini. Setelah Elsa mendengar pintu ditutup, dia mengangkat kepalanya dari pelukan erat Gavin. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengernyit saat membaca ekspresi Gavin. Dia tidak tampak bahagia. "Apa yang sedang terjadi?" dia bertanya dengan hati-hati. Gavin mengerutkan kening dan mendesah pelan.
Dia menatapnya dengan tatapan yang rumit. Jangan bergerak, oke? Tetaplah di tempat tidur. Wajah halus Elsa mengerut saat dia menatapnya dengan rasa ingin tahu. Mengapa? Tapi bukankah Bibi hanya ingin bertemu denganku? Abaikan dia, dengarkan saja aku. Elsa ingin bertanya mengapa tetapi hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika dia melihat tatapan penuh tekad di mata Gavin. Oke. Gavin menundukkan kepalanya dan mematuk dahinya. Bagus. Begitu dia berdandan, Gavin menuju ke bawah, di mana Ibu Putri sedang minum teh sendirian di ruang tamu. Begitu dia mendengar langkah kaki, dia buru-buru meletakkan cangkir teh dan memutar kepalanya untuk melihat dengan baik. Meskipun ketika dia menyadari bahwa Gavin sendirian, dia mengerutkan kening dan berkata dengan kecewa, "Apa artinya ini, Gavin? Tidak bisakah kamu memperkenalkannya kepadaku karena aku sudah ada di sini?" Gavin tertawa samar saat dia berjalan ke arahnya. Dia baru saja kembali dari rumah sakit tadi malam dan saat ini tidak dalam kondisi terbaiknya. Aku akan mengenalkanmu padanya saat dia sudah sembuh. Ibu Putri menjadi curiga dengan penjelasannya. Benar? Gavin berkata, "Mengapa aku berbohong padamu?" Ibu Putri menjawab, "Baik-baik saja maka, sepertinya aku datang di waktu yang salah." Namun, Bunda Putri memandangnya dan berkata, "Bisakah kamu setidaknya memberitahuku namanya? Dari keluarga mana nona muda ini?" Ini membuat Gavin kesal. "Kenapa ibu terus menggangguku tentang ini, Bu? Jika kamu ingin saya menikahi seorang wanita muda dari keluarga bergengsi, maaf mengecewakanmu. Dia bukan salah satu dari mereka." Ibu Putri menatap Gavin dan berkata, "Baiklah, tidak apa-apa jika kamu tidak peduli dengan status dan kekuasaan. Tapi aku harus menjelaskan semuanya. Saya tahu bahwa kamu memilihnya sendiri, tetapi latar belakangnya harus bersih, dan dia harus berbudi luhur untuk menjadi menantu keluarga Maherson." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.